Hai Medsoster, ketemu kembali di channel Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya, Anto Agusta. Sebelum bercerita seperti yang lalu-lalu, saya berharap kepada para Medsoster pencinta Progressive Rock untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa kita bagikan kepada para Medsoster. Kali ini, pada episode ini, masih di Progressive Rock yang terfokus pada sebuah tempat di mana lahir awal Progressive Rock di kota ini. Kota ini adalah di bagian Britania Raya di Inggris, yaitu sebuah kota kecil yang namanya Canterbury. Maka di kota ini juga sebagai scene atau skena, maka kelompok yang lahir di sini mereka menamakan dirinya Canterbury Scene. Dengan merebaknya band progresif yang bermunculan dari London, mungkin terasa aneh jika dikatakan bahwa awal kemunculan progressive rock dan jazz fusion di Inggris sebenarnya berasal dari kota ini. Dari kota Canterbury ini. Adalah sebuah kota katedral yang cenderung sepi. Bukan sepi tapi tenang. Jadi tidak so hiruk pikuk di kota-kota besar lainnya. Pokoknya kota ini asik lah. Diawali dari kelompok The Wildflower, sebuah band remaja yang mencampurkan genre pop, R&B, dan jazz, dibentuk pada tahun 1964 dan menjadi bibit di mana skena musik Canterbury atau Canterbury Scene ini berkembang. Seorang beatnik dari Australia yang namanya David Allen selama tinggal di rumah orang tua Robert Wyatt, yang mana rumah itu sering dijadikan tempat singgah, jadi tempat nongkrongnya dan berprosesnya para seniman dan musisi di Canterbury itu. David menjadi katalisator evolusi The Wildflower menjadi kelompok yang lebih yang lebih mengkristal gitu ya, dengan nama Soft Machine, dan perkembangan musik avant-garde selama periode musik psikodelik dan underground di Inggris. Dari tahun 1964 hingga 1969, The Wildflower beranggotakan orang-orang yang nantinya akan membentuk dua produk terbaik Canterbury, yaitu Soft Machine yang isinya adalah Robert Wyatt, Kevin Ayers, Hugh Hooper, dan kelompok yang tidak asing lagi bagi yang sudah tahu adalah Caravan. Mereka adalah Pierre Hastings, David Sinclair, Richard Sinclair, dan Richard Coughlin. Canterbury, kota Canterbury maksud saya, kemudian menjadi semacam tempat lahir bagi beberapa band Inggris yang lebih bebas pasca era musik psikodelik. Baik Soft Machine ataupun Caravan cukup populer di skena psikodelik Inggris sebelum merilis album perdana mereka pada tahun 1968. Bahkan Soft Machine bisa dibilang setara dengan kelompok yang dedengkotnya kalau sekarang kita melihat, wah ini kakek buyutnya psikodelik ini, progressive rock yang psikodelik, yaitu Pink Floyd di masa itu. Namun pada awal tahun 70-an, serangkaian perubahan pada susunan personil band seperti misalnya Soft Machine yang mengalami pergantian personil hingga luar biasa 30 kali. Itu adalah rotasi personil yang tidak main-main itu. Jadi bisa dibayangkan oleh para Medsoster seperti apa mereka berganti-ganti berproses untuk mencari jati diri mereka. Dan dibentuknya band-band baru dengan cepat memperluas variasi musik di Canterbury hingga berkembang.
banyak musisi-musisi baru yang tidak terlalu erat kaitannya dengan Canterbury atau bahkan tidak terkait sama sekali. Namun mereka mulai terus growth, mereka terus tumbuh. Banyak juga musisi-musisi yang sudah kondang di Canterbury mulai meninggalkan Canterbury, maksudnya meninggalkan kota itu. Tapi mereka tetap berawal dari sana gitu. Misalnya David Allen yang lalu membentuk grup band Gong di luar Britania Raya, di luar Inggris maksudnya. Jadi Gong itu dibentuk oleh David Allen di Paris, Prancis. Kevin Ayers dan Robert Wyatt juga meninggalkan Soft Machine karena perubahan musik yang dirasa kurang cocok dengan mereka, akhirnya memilih untuk memulai solo karir masing-masing. Jadi antara Kevin Ayers dan Robert Wyatt yang meninggalkan Soft Machine tadi, kemudian mereka bersolo karir untuk mengembangkan talent mereka sendiri. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 70-an, sebagian besar band-band dari Canterbury tadi telah berubah menjauh dari musik-musik psikodelik. Beberapa di antara cenderung mengadopsi jazz fusion. Jadi mereka sudah mulai renggang dengan pola-pola psikodelik tadi itu. Jadi mereka cenderung masuk ke jazz fusion. Misalnya Hetfield dan The North, National Health dan Gilgamesh. Bahkan musik Caravan juga menjadi lebih folk. Nanti ada di episode selanjutnya kita akan bercerita yang lebih aneh-aneh lagi. Sekarang kita masih fokus di Canterbury. Namun seiring berjalannya waktu di tahun 70-an, beberapa band Canterbury kehilangan sebagian besar elemen rock dari musik mereka. Gong yang sebelumnya cenderung psikodelik, setelah kepergian David Allen dan Steve Hillage pada pertengahan 70-an berubah menjadi jazz rock. Ya begitulah yang Medsoster yang sudah mengerti jazz rock kira-kira permainannya seperti apa. Mereka berubah jadi jazz rock yang lebih berfokus pada perkusi, hingga kemudian berganti nama menjadi Gongzilla, bukan Godzilla ya, tapi Gongzilla di era modern. David masih berkutat dengan musik psikodelik lewat karya-karya solonya, meskipun pada tahun 90-an kembali mengambil alih nama Gong dan membentuk band University of Error. Tapi jangan diterjemahkan secara harfiah, jadi kalau diterjemahkan secara harfiah jadi universitas yang kacau itu, begitulah kira-kira. Sementara bentuk psikodelik dari Steve Hillage berubah menjadi glissando rock dan kemudian menjadi elektronika di akhir tahun 70-an. Ada perdebatan mengenai definisi sebenarnya dari Canterbury Scene, yaitu David Lloyd Stewart, yang mereka membentuk satu kelompok, antara lain ada Uril, Han, Helfit, dan The North, kemudian Bruford. Orang-orang itu adalah orang-orang yang pionir-pionirnya di dalam itu. Mengeluhkan penggunaan istilah ini karena banyak musisi yang teridentifikasi dengan Canterbury Scene. Sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan kota Canterbury, tapi karena pengaruh ya, mungkin karena bawaan itu sehingga mereka semacam magnet gitu. Canterbury itu menjadi sesuatu gitu kan. Mantan basis Soft Machine, Hugh Hopper misalnya, yang tinggal di Whitstable dekat Canterbury mengatakan, "Saya ini hanyalah istilah atau label yang dibuat sendiri oleh para jurnalis. Saya tidak keberatan, tetapi orang-orang seperti Robert Wyatt, dia sebenarnya tidak menyukai istilah itu karena dia lahir di tempat lain dan hanya kebetulan bersekolah di sini. Pada saat kami memulai The Wildflower, kami bahkan tidak pernah bekerja di Canterbury. Baru ketika Robert dan David Allen pergi ke London untuk memulai Soft Machine, saat itulah semuanya dimulai. Bahkan band ini sebenarnya juga bukan band Canterbury, tapi jika itu untuk membantu orang-orang lebih memahami dan mengenal musik, ya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya bisa jadi saya agak lari ke negeri kita sendiri, mungkin ini semacam jalan pegangsaan di mana melahirkan banyak musisi di sana. Kemudian lahir geng pegangsaan dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak semuanya dari
jalan pegangsaan itu, kira-kira begitulah kira-kira. Kemudian banyak musisi avant-garde dan fusion Inggris yang terkenal di tahun 70-an dan 80-an, misalnya Fred Frith dari Henry Cow. Ini musiknya agak asik ini, kalau nanti akan kita bahas sendiri di episode yang berikutnya. Alan Howard yang masuk di dalam gong, soft machine, Yuki dan Bruford. Ini iya memang, Bruford si penggebuk drumnya, yes, nanti ada ceritanya sendiri nanti di sana. Dan Peter Blackford terlibat dalam band-band Canterbury pada awal karir mereka, dan hingga kini masih ada musisi baru yang bergabung dengan jajaran band Canterbury, sehingga Canterbury itu menjadi sesuatu apa ya, sesuatu aliran ya, atau genre sendiri. Jadi di dalam petanya progresif itu nanti ada yang namanya prom rock, crowd rock, ada juga Canterbury scene. Nah, di dalamnya itu antara lain ada soft machine dan caravan yang mengawali tadi itu, begitulah kira-kira. Dan hingga kini masih ada musisi baru bergabung dengan jajaran band Canterbury. Yang paling menonjol akhir-akhir ini mungkin Theo Travis Gong, The Soft Machine Legacy. Canterbury scene sangatlah memiliki pengaruh yang besar terhadap banyak musisi di Eropa, terutama di Prancis. Prancis itu yang terpengaruh itu adalah gong, moving, gelatin plates. Belanda, super sister, dan Itali adalah daedalus. Setelah agak sedikit terlambat, Amerika mungkin ya, agak sedikit terlambat, yaitu kelompok Hookskor. Caravan bergabung kembali di pertengahan tahun 90-an, sementara mantan personil soft machine banyak ditemui di berbagai grup avant jazz dan jazz fusion murni, misalnya Jazz As, Soft Hip, Soft Work, dan yang terbaru The Soft Machine Legacy. Kira-kira demikian cerita tentang Canterbury, sebuah kota katedral yang sunyi, tapi di dalamnya ada kegelisahan yang besar. Lalu lahirlah beberapa kelompok dari sana, kemudian Canterbury yang awalnya adalah nama kota, kemudian menjadi sebuah genre atau aliran tersendiri di dalam progressive rock yang sungguh rumit pemetaannya gitu. Selanjutnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol di episode yang lain. Sampai di sini dulu cerita tentang Canterbury scene. Sampai jumpa dengan channel Encycloprop di episode yang selanjutnya. Ciao.